Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Diana, mahasiswa Universitas Terbuka Malang Salut Joyoboyo Kota Kediri, NIM 878873883. Video ini dipergunakan untuk tugas tutorial 3 inovasi pembelajaran. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait automated online proctoring. Dalam automated online proctoring, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya automated online proctoring, kemudian bagaimana sistem tersebut bekerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, dan bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Seiring dengan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi, metode evaluasi pembelajaran kini telah melampaui batas-batas, khususnya dalam ruang kelas secara langsung. Ujian daring memberikan fleksibilitas yang luar biasa, namun juga membawa tantangan baru, terutama terkait pengawasan dan validasi hasil belajar. Untuk menjawab tantangan tersebut, institusi pendidikan tinggi mengadopsi teknologi yang dikenal sebagai automated online proctoring, atau yang kita kenal dengan pengawasan daring secara otomatis. Jadi, apa sih pengertian dari online automatic proctoring itu? Automated online proctoring itu adalah suatu sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan AI untuk memantau, mendeteksi, dan mencatat aktivitas peserta ujian secara real-time melalui perangkat komputer tanpa memerlukan kehadiran pengawas seorang manusia secara langsung di lokasi ujian. Nah, selanjutnya bagaimana sistem ini dapat bekerja? Jadi, proses pengawasan ini terbagi dalam 3 tahap utama yang sistematis. Yang pertama yaitu verifikasi identitas. Jadi, sebelum mahasiswa itu melakukan ujian, sistem akan meminta mahasiswa untuk melakukan pemindahan wajah dan menunjukkan kartu identitas resmi. Kemudian, langkah ini bertujuan untuk memastikan validitas peserta dan mencegah terjadinya praktik perjokian. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pemantauan aktif selama ujian. Nah, disinilah kecerdasan buatan AI itu menggunakan peran utamanya. Nah, sistem ini akan memantau 3 elemen penting. Yang pertama yaitu pengenalan perilaku. AI akan melacak pergerakan bola mata, posisi wajah, dan mendeteksi jika ada orang lain yang masuk ke dalam tangkapan kamera. Kemudian, yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Sistem mendeteksi secara mencurigakan apabila adanya bisikan dari peserta lain. Kemudian, yang ketiga yaitu pengamanan perangkat. Dalam sistem ini berlaku fitur lockdown browser. Jadi, mahasiswa tidak dapat untuk mengakses ke mesin pencari, dokumen digital, maupun aplikasi komunikasi lainnya. Kemudian, tahap ketiga dari sistem ini yaitu pelaporan pasca ujian. Nah, ini penting untuk dilakukan karena AI tidak berhak mendiskualifikasikan mahasiswa secara langsung. Karena AI hanya bertindak sebagai pencatat aktivitas mahasiswa. Jika ditemukan adanya indikasi yang tidak wajar, sistem akan menandainya. Nah, laporan komprehensif ini kemudian diserahkan kepada dosen atau komite akademik untuk ditinjau kembali secara manual. Penerapan teknologi ini membawa manfaat yang signifikan, khususnya dalam menjaga dan menegakkan integritas akademik institusi. Yang pertama yaitu menciptakan keadilan yang hakiki. Nah, dalam ujian tanpa pengawasan ketat, potensi terjadinya kecurangan ini sangat tinggi. Hal ini dapat merugikan mahasiswa yang telah belajar dengan jujur. Dengan adanya automated proctoring ini, standar pengawasan yang sama diterapkan secara adil kepada setiap mahasiswa. Kemudian yang kedua,
Validasi kredibilitas nilai. Nah, sistem ini memastikan bahwa nilai atau gelar yang diperoleh mahasiswa benar-benar mencerminkan kompetensi objektif mereka. Hal ini menjaga reputasi lulusan di mata industri dan masyarakat luas. Dan yang ketiga yaitu skalabilitas dan efisiensi. Bagi para dosen, teknologi ini memungkinkan pelaksanaan ujian berskala besar, bahkan hingga ribuan mahasiswa sekaligus, tanpa terkendala keterbatasan ruang fisik maupun rasio jumlah pengawas manusia. Kami memahami bahwa penggunaan kamera dan perekaman data menimbulkan pertanyaan besar mengenai privasi dari mahasiswa. Universitas berkomitmen penuh untuk melindungi hak-hak privasi mahasiswa melalui regulasi yang ketat dan transparan. Nah, bagaimana universitas melindungi data pribadi dari mahasiswa? Yang pertama yaitu enkripsi data tingkat tinggi, artinya seluruh rekaman video, audio, dan data biometrik selama ujian dienkripsi secara aman, baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan di dalam server resmi universitas. Yang kedua yaitu akses yang sangat terbatas. Rekaman ujian ini tidak dapat diakses oleh publik ataupun pihak yang tidak memiliki kepentingan. Akses tinjauan rekaman hanya diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah atau tim dewan etik akademik yang berwenang. Kemudian yang ketiga, kebijakan retensi dan pemusnahan data. Data rekaman tidak disimpan selamanya. Universitas menerapkan kebijakan pemusnahan data secara berkala setelah masa sanggah nilai selesai dan hasil evaluasi dinyatakan final. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi automated online proctoring ini bukanlah suatu instrumen untuk mencurigai, melainkan sebuah sarana sebagai pelindung kejujuran. Melalui sinergi antara teknologi yang andal, komitmen privasi dari universitas, dan kesadaran moral dari mahasiswa, kita bersama-sama dapat meningkatkan integritas akademik di dalam perguruan tinggi. Mari melangkah maju, belajar dengan giat, dan berkarya dengan jujur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.